welcome back to my channel. Hari ini aku mau ngeceritain kisah hantu yang menumpang taksi di Bukit Bau, Terengganu, Malaysia. Ceritanya nih guys, ada seorang pemandu taksi, Iskar Harun, 65 tahun, berpengalaman luas dengan selok-belok jalan ke rumahnya di Terengganu nih guys. Lelaki yang menetap di Bandar Pakar Dungu itu berpengalaman menghantar ramai pelanggan sehingga ke daerah Besut dengan taksinya sebelum memperlahankan kerjanya beberapa tahun lalu nih guys, atas faktor usia dan kesehatan. Bercerita tentang pengalamannya nih guys, peristiwa seram itu terjadi sewaktu penumpangnya seorang wanita di Bukit Bau, Terengganu pada tahun 1990-an guys. Masih belum dapat dilupakan katanya. Menyebut tentang Bukit Bau, masyarakat setempat sering melabelkannya sebagai lokasi menyeramkan dan misteri serta kononnya mempunyai penempatan bunian. Kalau di Indonesia makhluk halus ya. Kebetulan sebelum dinaik taraf pada tahun 2014, jalan yang menjadi antara laluan utama ke Pantai Timur sebelum kewujudan Lebuh Raya Pantai Timur 2, jalannya agak sempit nih guys, berselekoh tajam dan gelap sehingga sering mencetuskan kemalangan maut. Katanya kepada wartawan baru-baru ini nih guys. Ishak mengakui pada mulanya kurang percaya dengan dakwaan-dakwaan tersebut sehinggalah persepsinya berubah setelah mengalaminya sendiri pada tahun 1990-an guys. Waktu itu saya dalam perjalanan pulang ke rumah di Pakar selepas menghantar penumpang ke Kampung Kuala Abang, tepatnya ya Dungun, Terengganu, Malaysia. Seorang wanita muda berambut panjang mengurai berbaju kurung melambaikan tangan menahan taksi saya, ceritanya nih guys. Ishak berkata pada mulanya dia tidak mau melayan memandangkan pada ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi nih guys. Namun dia tetap memperhentikan kendaraannya. Wanita yang berusia dalam lingkungan 20-an itu merayu Ihsan untuk membantu membawanya pulang ke rumah orang tuanya nih guys, yang terletak di sebuah perkampungan tidak jauh dari kawasan itu. Dia dengan sebab mendakwa mengalami kesulitan sehingga kehilangan barang pribadinya termasuk beg duit atau dompet ya guys. Saya yang tidak sampai hati telah mempersilakannya masuk ke dalam taksi dan berjanji akan menghantarnya pulang tanpa mengenakan sebarang bayaran, katanya nih guys. Ishak berkata lanjut, walaupun hatinya meronta-ronta untuk mengetahui lebih lanjut, tapi dia tidak bisa bicara sedikit pun. Dan wanita itu hanya memberitahu namanya sendiri sebelum memperdiamkan diri di tempat duduk penumpang nih guys. Walaupun bajunya wanita itu agak berkedut dan sedikit kotor, tetapi bau badannya wangi membuat rasa kekhawatiran Pak Ihsan tentang kemungkinan wanita itu sebenarnya hantu hilang serta-merta. Serem gak sih menurut kalian? Tidak lama kemudian, taksi yang dipandu Pak Ihsan tiba ke destinasi dan dia sempat menunjukkan rumah orang tuanya yang terletak di tepi jalan sebelum mengucapkan terima kasih dan beredar pergi nih guys. Hari-hari terus berlalu nih guys dan rezeki Pak Ihsan berlimpah-limpah dengan menerima ramai penumpang terutamanya bagi perjalanan jarak jauh nih guys. Jadi setelah beberapa hari itu hati Pak Ihsan tuh gak enak gitu loh, gak sedep. Jadi dia nekat mengunjungi rumah yang ditunjukkan wanita itu pada malam itu nih guys, untuk mengetahui cerita sebenar yang terjadi kepada wanita muda itu. Dan kedatangan Pak Ihsan disambut pasangan suami istri yang mengaku ibu bapa wanita itu nih guys. Pastinya orang tua mereka terkejut dong, malah wanita warga emas itu menangis terdesak-desak apabila mendengar cerita Pak Ihsan nih guys. Akunya kok serem sendiri ya. Dalam keadaan serba salah, pasangan suami istri itu memberitahu Pak Ihsan yang sebenarnya wanita yang menaiki taksinya malam itu sudah meninggal dunia nih guys.
Akibat kemalangan jalan raya di Bukit Bauk, Terengganu, kira-kira sebulan sebelum Pak Hisan menolong wanita muda itu nih guys. Dan setelah mendengar penjelasan itu, giliran Pak Hisan nih guys yang mulai terkejut dan bertanya-tanya bagi mendapatkan kepastian sebelum orang tua wanita itu menunjukkan pusara anak mereka yang dikebumikan di tanah perkuburan Islam yang tidak jauh dari rumahnya nih guys. Pak Ihsan terus demam beberapa hari selepas itu nih guys. Walaupun tak pasti hikmah di sebalik kejadian itu nih guys, Pak Ihsan akhirnya kerap memasang bacaan Al-Quran terutama di waktu malam nih guys. Serem juga kan? Yang kedua, kisah hantu yang datangnya dari negara Thailand nih guys. Pi Mai Mai, kisah hantu janda yang sempat gegerkan warga Thailand. Pi Mai Mai adalah sebuah kisah hantu perempuan Thailand yang begitu populer di negara Gajah Putih itu nih guys. Menurut masyarakat setempat, cerita tersebut berdasarkan pada kisah nyata yang terjadi antara tahun 1851 hingga 1868 guys. Meski sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, kisah menyeramkan hantu wanita ini masih melekat di benak warga negara Thailand nih guys. Salah satunya contoh kasus yang sempat menghebohkan warga Thailand terjadi pada tahun 2013. Dikutip dari laman Bangkok Post, penduduk desa Tambon Ta Chawang, Surin, Thailand, ramai-ramai menggantungkan baju merah milik mereka di muka rumah nih guys. Untuk apa ya? Pada mulanya banyak yang mengira jika hal tersebut dilakukan untuk keperluan kampanye politik nih guys. Tapi ternyata hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengusir hantu yang tak lain dan yang tak bukan adalah Pi Mai Mai. Serem kan? Warga mengatakan aktivitas menggantung baju merah di halaman rumah bukan tanpa alasan nih guys. Pasalnya ada 10 orang yang meninggal secara misterius pada Januari 2013 nih guys. Ke-10 pria tersebut meninggal dunia dalam kondisi yang tak biasa. Ada yang meninggal saat tidur, ada yang meninggal saat jatuh dan kehilangan nyawa saat berjalan nih guys. Dokter di wilayah tersebut kemudian didatangkan. Dokter menilai para korban meninggal karena masalah pernafasan nih guys. Apa dicekik ya sama hantunya? Tak puas hati dengan keterangan dokter, warga desa di desa tersebut lantas memanggil paranormal nih guys. Kepada penduduk desa, dukun tersebut berkata ada hantu janda atau Pi Mai Mai. Artinya Pi Mai Mai bangkit kembali di tahun 2013 nih guys. Atas arahan sang dukun, warga desa diminta untuk menggantungkan baju merah di luar rumah untuk mengusir roh jahat nih guys. Ketakutan warga semakin bertambah ketika dukun menyebut keluarga yang mempunyai anak laki-laki lebih rentah didatangi hantu janda itu nih guys. Jadi sasarannya adalah lelaki muda nih guys. Jadi alasan utamanya menggantungkan kaos warna merah tak menunjukkan pandangan politik ya guys, tetapi karena mengkhawatirkan keselamatan lelaki di keluarga mereka nih guys. Salah satu warga mengatakan bahwa dia tidak terlalu percaya dengan cerita itu nih guys, tapi apa salahnya untuk berjaga-jaga, kata seorang kakek warga desa yang berusia 61 tahun nih guys. Nah, pasti penasaran kan asal usul cerita hantu Pi Mai Mai, seorang janda muda nih guys. Diceritakan di masa dulu hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Na yang menikah dengan pria yang ia cintai bernama Tit Ma. Perjalanan rumah tangga keduanya malah diuji nih guys, ketika sang suami harus ditugaskan menjadi anggota angkatan darat pada kondisi seperti
seperti itu, Tin Mak harus meninggalkan istrinya yang setengah hamil nih guys. Sementara Tin Mak pergi, Nak mengalami komplikasi fatal saat melahirkan dan meninggal bersama anaknya nih guys. Karena kecintaannya yang tulus kepada sang suami, Nak memilih untuk tidak menyeberang ke dunia lain nih guys, dan memilih untuk menjadi arwah di dunia nyata. Ketika Tin Mak sudah pulang ke rumah, ia melihat sang istri tengah menggendong sang buah hati yang sangat lucu nih guys. Jadi Tin Mak ini nggak tahu kalau istri dan anaknya sudah meninggal. Karena Nak tak mau Tin Mak mengetahui kematian dirinya, Nak nekat membunuh siapa saja yang berusaha untuk membocorkan rahasia tersebut nih guys. Untuk beberapa waktu hidup mereka berjalan bahagia seperti sedia kala. Hingga akhirnya ada beberapa tetangga yang usil akan rumah tangga mereka nih guys. Suatu hari Tin Mak dibuat curiga ketika muncul hal aneh yang ditunjukkan oleh sang istri. Saat sedang memasak, Nak mencoba ingin meraih jeruk nipis yang jauh dari jangkauannya nih guys. Tiba-tiba tangan Nak memanjang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Otomatis suaminya curiga dong. Tanpa pengetahuan sang istri, Tin Mak mulai curiga bahwa sang istri adalah sosok hantu nih guys. Rasa takut di dalam hatinya terus membayangi karena sang suami tak mau hidup bersama seorang hantu. Hingga akhirnya Tin Mak melarikan diri ke kuil terdekat sehingga Nak tak dapat mengejarnya nih guys. Ketika Nak menyadari bahwa Tin Mak telah melarikan diri, hal tersebut membuat dirinya sangat sedih. Duka itu berubah menjadi kemarahan yang mengakibatkan Nak membunuh beberapa tetangganya nih guys. Karena tak mau berurusan dengan Nak, para tetangga menggunakan jasa mengusir setan. Pada akhirnya arwah Nak berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam toples dan dibuang jauh-jauh dari desa mereka. Selama bertahun-tahun desa itu hidup dengan damai nih guys. Namun seseorang secara tak sengaja membuka toples tersebut yang mengakibatkan arwahnya kembali ke dunia. Kali ini seorang biksu bernama Som Daito mengambil alih kejadian ini dan memenjarakan arwah Nak. Dan ketika sang biksu meninggal dunia nih guys, arwah Nak yang terkurung disimpan oleh anggota kerajaan untuk memastikan bahwa arwah Nak tak dapat berkeliaran kembali nih guys. Jadi sampai sekarang ya. Yang ketiga datangnya dari negara Indonesia nih guys. Di Indonesia ada 4 cerita horor melegenda asli Indonesia. Konon ini adalah kisah nyata guys. Yang pertama, Lampor si pembawa keranda. Cerita mistik ini sangat beredar luas di kalangan masyarakat Kabupaten Temanggung nih guys. Lampor dipercayai sebagai sosok hantu yang membawa keranda terbang dan menjemput orang-orang yang masih berkeliaran saat menjelang maghrib. Aku sih pernah dengar juga ya di waktu aku kecil dulu. Kononnya orang yang diculik Lampor mereka tak bisa ditemukan dan tidak akan kembali ke dunia nyata nih guys. Jika memang beruntung, masyarakat Temanggung yakin bila orang tersebut akan kembali dengan keadaan yang tidak lagi normal nih guys. Lebih tepatnya gila ya. Ada juga tanda-tandanya saat Lampor akan datang nih guys. Seperti akan ada angin kencang di suatu daerah dan berhembus dari arah selatan. Selain itu, Lampor digambarkan dengan sosok berbadan besar berwarna hitam dengan keranda terbang di belakangnya nih guys. Yang kedua, Mbak Yayu si hantu mahasiswa Jogja. Bukan hanya sekolah yang memiliki kisah mistis dan horor. Salah satu universitas di Indonesia, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta, adalah asal cerita horor tentang hantu wanita ini guys. Dalam cerita yang beredar, hantu Mbak Yayu ini seringkali terlihat saat malam hari nih guys. Biasanya hantu tak akan terlihat dari rekaman CCTV. Namun sosok ini selalu terlihat di CCTV dan memperlihatkan diri pada siapapun yang masih di area kampus pada waktu malam nih guys. Serem juga kan? Meskipun penampilannya dinilai biasa, tapi tatapan mata Mbak Yayu yang kosong dan pucat cukup membuat orang yang menatapnya langsung merinding.
Jangan omong orang ya guys, aku pun kalau ketemu hantu pasti merinding. Kononnya hantu wanita ini merupakan mahasiswa yang bunuh diri karena skripsinya yang sering ditolak oleh dosen nih guys. Hantu bunuh diri karena frustasi nih guys. Oleh sebab itu arwahnya masih mengelilingi kampus dan membuat siapapun yang melihat Mbak Yayu takut nih guys. Yang ketiga, rumah kapal Teluk Bentung Bandar Lampung. Salah satu cerita horor yang beredar dari Bandar Lampung, tepatnya di Teluk Bentung Utara ini, mengisahkan sebuah rumah yang menyeramkan. Memiliki bentuk yang tidak terlalu besar, rumah kapal ini menyimpan aura mistis nih guys. Konon rumah ini benar adanya rumah hantu dan masyarakat percaya bahwa rumah ini merupakan rumah hantu nih guys. Salah satu yang populer dan masih beredar adalah dalam rumah kapal tersebut ada sosok jin yang sering terlihat dalam rumah kapal tersebut. Dan warga sekitar pernah melihat bahwa di sana terdapat sosok yang menyerupai kelelawar nih guys. Bukan hanya itu saja, tapi ada pula sosok jin yang berbentuk naga sebagai penunggu rumah kapal tersebut. Apa rumah itu rumah kesugihan ya guys? Masyarakat sekitar sering berspekulasi bahwa adanya kecelakaan dan sering terjadi di dekat rumah kapal tersebut. Dan ada kaitannya dengan adanya rumah hunian horor tersebut nih guys. Yang keempat adalah kuyang, sosok manusia yang berubah saat malam hari nih guys. Cerita horor yang satu ini masih sering terdengar hingga sekarang nih guys, khususnya di Pulau Kalimantan. Banyak cerita yang beredar bila sosok kuyang sebenarnya adalah manusia yang menjelma. Masyarakat Kalimantan percaya saat siang hari mereka adalah manusia biasa yang hidup secara normal. Namun saat malam hari mereka berubah wujud menjadi kuyang nih guys. Kuyang ini akan melepaskan tubuh manusianya dan terbang hanya dengan kepala serta organ dalam seperti jantung, hati dan usus. Aku pun pernah lihat di TV. Jika kuyang ini muncul, ia akan diikuti oleh cahaya seperti bola api nih guys. Kehebatan hantu kuyang ini adalah dapat berubah wujud menjadi seekor kucing ataupun burung saat akan menghisap darah atau setelah meminum darah korban. Rupa-rupanya kuyang ini mencari mangsa ya di malam hari. Oke guys, sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen ya, karena subscribe itu gratis. Dan ikutin juga aku vlog baru aku, vlog Bunda Citra, channel baru aku ya. Bye, assalamualaikum.